Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Nafisa Arifin dari kelas 11 CPLG 1 nomor absen 32. Pada video kali ini saya akan mendemokan hasil game atau kuis yang sudah saya buat mengenai materi Bandung Lautan Api. Jadi di sini ini adalah tampilan awal kalau misalkan nanti kalian menekan link game saya, nanti tampilan pertamanya adalah seperti ini. Terus langsung aja kita isi. Saya isi pakai nama saya sendiri yaitu Nafisa, terus kita pencet create. Nah, jadi sebelumnya aku udah nyobain main game ini karena aku juga baru tahu game ini. Coba kita ganti pakai nama lain jadi Tiara. Lalu create. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita langsung aja launch ya. Jadi ini adalah nama kuisnya yaitu Sejarah Bandung Lautan Api. Kita launch. Nah, ini adalah tampilan gamenya. Jadi saya membuat kuis berbasis game, yang dimana kita bisa mengerjakan kuis disambi dengan bermain game, atau bermain game di tengah-tengahnya ada kuis gitu. Di sini ada dua opsi, ada panah. Jadi nanti kita memanah seperti yang ada di gambar. Lalu di sini kalau gold itu kita nanti disuruh mengumpulkan koin-koin yang ada, dan itu tuh kita harus menjawab soal untuk agar koinnya muncul. Dan ini kita harus menjawab soal untuk mendapatkan panah tambahan. Di sini kita coba yang panah dulu. Untuk yang panah kita hanya bisa bermain individu atau sendiri. Di sini ada dua pilihan. Di sini tuh fitur words itu tuh berarti tuh kayak kita hanya perlu memilih dari tampilan map yang udah disediakan di Quizalize. Sedangkan kalau misalkan generate my own world itu kita berarti menentukan mapnya kita sendiri. Coba kita pencet yang kita coba yang ini ya. Lalu di sini ada beberapa tampilan map yang tersedia. Di sini kalian bebas mau pilih yang mana. Ada Sea Wolf Cove, The Elven Halls of Elendil, ada White Villain Castle, Grey School Island, ada Blizzard Hall. Di sini kalian bebas mau pilih yang mana. Cuma karena aku males cari yang ribet-ribet, karena kita pilih yang pertama aja. Nah, di sini kita bisa memilih tingkat kesulitannya. Ada easy, medium, hard, extreme, tergantung pemain mau milih yang mana. Saya pilih yang medium, lalu continue. Lalu continue ini hanya instruksi. Nah, ini nih, kita tuh cuma disuruh menekan. Di sini udah ada instruksinya, kalian hanya perlu ngikutin. Di sini tuh kita hanya perlu menembak ini panahnya ke sini. Dan di atas ini kuning-kuning ada waktunya. Nah, kita hanya perlu kayak gitu, kita cari aja kayak gini. Intinya nyari kayak gini aja sih. Nah ini di atas kalau misalkan panahnya kita habis, itu kita disuruh menjawab pertanyaan. Nanti otomatis muncul, kita harus menjawab pertanyaan agar kita bisa mendapatkan panah tambahan untuk menembak panahnya lagi. Apa yang dimaksud dengan Bandung Lautan Api? Nah, kalau bener kita langsung dapat 3, tergantung kadang 3, kadang 1. Kita tembak-tembak aja. Jauh banget ya ke sana. Bisa lompat nggak ini? Jujurnya aku nggak terbiasa pakai tenggelam dong saya. Nggak bisa lompat guys. Ini tuh buat yang ini tuh ada waktunya guys. Kalau misalkan kita nggak ini, nanti kita kehabisan. Oke. Kita pencet next. Terus kapan berisiko kalau kita salah? Harusnya kita jawabnya 17 coba. Nah, ini salah. Nanti kita bisa diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang benar. Tapi kalau jawabnya salah, nah nanti langsung ditunjukin lagi jawaban yang benar. Ada keterangannya juga kenapa jawabannya itu. Kalau ada, kita langsung pencet next. Intinya harus benar untuk mendapatkan panah. Nah, ini ada tambahan tapi saya nggak tahu cara naiknya. Nah, aku nggak terbiasa main kayak gini guys. Ini tuh ada panahnya nih di bawah, di depan kita tuh ada panahnya untuk mencari di mana yang harus kita tembak. Di sini kita harus apa namanya? Harus fokus, karena kalau kita nggak fokus ya gitu. Aku nggak terbiasa main kayak gini, jadi ini nih guys, sabar. Nggak kena. Kalau nggak kena, otomatis muncul pertanyaan baru lagi sampai selesai. Apa simbol
Kita dapat tambahan. Nyemplung lagi. Intinya gitu guys, cara menjawabnya itu seperti itu. Kita jawab kita dari sini aja coba. Nah, nggak kena. Intinya kita harus gitu deh, kita diberi kesempatan menjawab itu 10 soal. Jadi kita bisa mendapatkan panah hanya untuk 10 soal. Nah, terus next, apa makna segitu aja. Next terus sampai selesai. Pembakaran. Nah, gitu doang guys. Nggak kena. Terus next, siapa yang mencetuskan? Nah, terus next, siapa pahlawan yang gugur? Nah, seperti itu guys cara menjawabnya tuh. Siapa yang membakar? Mana soalnya? Mana? Kita harus ke sana kah? Ini kita harus naik ke situ deh guys. Jujur aku nggak terbiasa main kayak gini jadi kaku. Mana ini? Ya. Oke, final skornya adalah 11.860. Jadi ini ending dari ininya. Terus kita leave aja. Terus ini coba kita main versi yang Gold Rush. Oke, back to activities. Nah, ini kita bisa launch try yang kedua. Jadi kita di sini bisa nyobain 2 kali atau bisa seterusnya. Intinya kalau kita selesai babak 1, nanti kalau kita mau main lagi berarti babak yang selanjutnya, babak 2 berarti. Nah, ini kita mencoba yang main yang Gold Rush. Di sini kita bisa 2, play with class atau play by myself. Karena saya sendiri atau individu, saya nyoba yang play by myself. Di sini coba saya buat generate my own world. Ini bisa random, bisa last grasslands, snowy forest, arctic, atau open desert. Dan aku pengen nyoba yang open ini. Kita coba continue. Di sini ada easy, medium, hard, extreme sama kayak tadi. Saya tetap sama yaitu medium. Lalu continue. Ini sama instruksinya seperti apa. Nah, jadi kita di sini tuh diberi waktunya tuh yang hijau-hijau di atas guys. Waktunya tuh cepet banget. Gimana sih naiknya? Itu nyobanya. Nah, kalau misalkan kesempatannya habis, kita tuh disuruh menjawab soal. Nah, ini soalnya ada start. Langsung start aja. Terus nanti di sini kita jawab soal kayak yang tadi sama karena kita cuma beda map. Nah, kalau bentar kita nanti diberi kesempatan untuk mencari koinnya lagi. Kalau misalkan kita telat, nanti kita tuh koinnya hilang. Nanti kalau habis nanti koinnya hilang. Nah, tuh langsung hilang, koin invisible. Nah, buat biar koinnya muncul lagi itu kita harus jawab kuisnya. Nah, kita cukup pencet. Nah, nanti akan muncul, kita next. Kapan peristiwa Badung Lautan Api berlangsung? Ini sama aja. Intinya kalau kita jawabnya benar, nanti kita dapat kesempatan untuk mencari koin-koinnya lagi. Nah, waktunya cepat ya guys, makanya kita harus ya, koinnya ada invisible. Kita klik lagi, terus next. Kalau misalkan jawabnya salah, nanti sama kayak tadi kita diberi kesempatan untuk menjawab. Nah, nanti langsung aja kita dapat tambahan waktu. Ini tuh waktunya cepet banget visible-nya, jadi kita harus cepet-cepet gitu ya. Karena aku nggak pinter main ini, ya kita sih bisanya aja. Nah, muncul. Ini tuh susah gerakinnya guys. Ini ada invisible. Nah, kita next lagi.
Intinya kayak gini, terus kita jawab soal sambil mencari koin. Cuma ini waktunya cepet banget, jadi saya agak susah. Wih. Ini sebenarnya kita bisa memanfaatkan ini ya, kotak-kotak ini ya. Nah, cuma aku nggak pintar mainnya. Nah, di sini banyak banget. Kita langsung jawab kuisnya. Nah, muncul tuh semuanya di sini. Ya, ada invisible lagi, kita jawab lagi, kayak gitu terus intinya. Sampai selesai. Intinya kayak gini terus sampai selesai. Ini udah pertanyaan ke-8. Itu sebenarnya asik, jadi kita bisa melatih fokus antara mengingat kembali materi yang sudah diajarkan mengenai Bandung Lautan Api sambil bermain game, yang dimana ini gak akan membosankan. Jadi ya kita sama-sama fokus untuk bermain, sama-sama fokus untuk mengerjakan soal. Ya, ada visible lagi nih, pertanyaan terakhir. Habis ini terus selesai. Mana? Lah. Nanti di akhir biasanya akan muncul skornya, yaitu berapa. Oke. Next. Nah, nanti akan muncul final skornya, yaitu 1700, dan ini adalah hasil dari kuisis atau game yang sudah kita kasih. Jadi hasil dari poin yang ini itu bukan berdasarkan kamu benar atau salahnya, tapi berdasarkan koin yang sudah kamu kumpulkan, yang dimana kamu harus bisa ngumpulin semua kalau kamu sudah bisa menjawab. Maksudnya kalau kalian sudah bisa menjawab soal-soal dari kuis yang ada di sini gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.